Halo Sobat Kimia, perkenalkan nama lengkap saya Katarina Anastasia Kristanti Wuwur dengan NIM 2101040033. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Kimia Biologi yaitu ester. Langsung saja yang pertama, pengertian dari ester. Ester adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik atau biasa dilambangkan dengan R. Asam oksigen adalah suatu asam yang molekulnya memiliki gugus min OH yang hidrogennya atau H dapat menjadi ion H+. Oke guys, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu struktur umum dari senyawa ester. Jadi, ester merupakan senyawa karbon turunan asam karboksilat dan disebut dengan alkyl alkanoat. Ester memiliki rumus umum RCOOR dan rumus struktur umumnya seperti di atas. Jadi, ester adalah senyawa yang dibentuk dari asam karboksilat dengan mengganti ion hidrogen pada gugus hidroksil min OH atau pada gugus karboksil min COOH oleh radikal hidrokarbon atau alkyl R. Pada senyawa ester, R yang ini itu berbeda dengan R yang ini. Mengapa? R yang ini itu adalah gugus utama, sedangkan R yang ini itu merupakan gugus turunan. Senyawa ester tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus kimia secara umum adalah CnH2nO2. Jangan lupa N sama dengan bilangan bulat. Oke teman-teman, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu pada tata nama senyawa ester. Jadi, tata nama ester hampir sama dengan tata nama pada asam karboksilat. Ester mempunyai nama UPH alkyl alkanoat dan penataan nama ester dimulai dengan menyebutkan gugus alkyl diikuti gugus asam karboksilat yang menyusun ester dengan menghilangkan kata asam. Kata asam diganti dengan nama alkyl dari R karena atom H dari gugus min OH diganti dengan gugus alkyl dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini merupakan tata nama UPH dari senyawa ester alkyl alkanoat. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya kita masuk pada contoh soal dari senyawa ester etil propanoat C5H10O2. Oke, tentukan nama senyawa ester yang memiliki rumus kimia atau molekul C5H10O2 dan rumus strukturnya dari CH3, CH2, COO, CH2, CH3. Oke, kita lanjut. Langkah pertama adalah kita membagi atau menentukan batas di mana gugus alkanoat dan gugus alkyl yang terdapat pada rumus struktur senyawanya, seperti ditunjukkan pada rumus struktur yang di atas. Batas gugus alkanoat ditentukan pada karbon yang mengikat dua atom oksigen. Teman-teman, perhatikan struktur rantai karbon dari sisi kanan. Karbon kedua hanya mengikat satu atom oksigen, berarti gugusnya itu alkyl. Sedangkan jika dimulai dari sebelah kiri, karbon ketiga mengikat dua atom oksigen, jadi ini merupakan gugus alkanoat. Dari rumus struktur dapat kita ketahui bahwa senyawa ester tersebut dibangun oleh senyawa alkanoat dengan rantai yang terdiri dari 3 atom. 3 atomnya 3 atom karbon ya.
yaitu propanoat. Sedangkan gugus alkilnya tersusun dari rantai dengan 2 atom karbon, yaitu etil. Jadi dari penjelasan ini, penjelasan dari tadi itu, kita dapat nama gugus alkilnya itu etil, sedangkan nama gugus alkanoatnya yaitu propanoat. Jadi teman-teman, kita simpulkan nama esternya adalah etil propanoat. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada sifat fisika dan sifat kimia dari senyawa ester. Pertama, kita mulai dari sifat fisika ester. Perlu teman-teman ketahui bahwa sifat fisika dari ester itu molekulnya bersifat polar. Yang kedua, titik didih ester terletak antara keton dan eter dengan massa molekul relatif yang hampir sama. Yang ketiga, ester dengan massa molekul relatif rendah larut dalam air. Berikut, ester dengan 10 karbon atau kurang berupa cairan yang mudah menguap dan baunya itu enak. Baunya itu seperti bau dari buah-buahan. Yang berikut kita masuk pada sifat kimia senyawa ester. Oke, yang pertama, ester mengalami reaksi hidrolisis. Ester itu merupakan senyawa yang bersifat netral. Biasanya, ester mengalami reaksi kimia di gugus alkoksi, digantikan oleh gugus yang lain. Hidrolisis dipercepat dengan adanya asam atau basa. Hidrolisis dalam suasana asam merupakan kebalikan dari esterifikasi. Ester direfluks dengan air berlebih yang mengandung katalis asam yang kuat. Nah, reaksi yang terjadi merupakan reaksi kesetimbangan, sehingga reaksinya tidak pernah berhenti. Jika suatu basa atau NaOH atau KOH digunakan untuk menghidrolisis ester, maka reaksi tersebut sempurna. Lanjut, asam karboksilat dilepaskan dari kesetimbangan dengan mengubahnya menjadi garam. Garam organik tidak bereaksi dengan alkohol, sehingga reaksi tersebut merupakan reaksi yang tidak dapat balik. Teman juga harus tahu, reaksi ini maksudnya reaksi hidrolisis digunakan untuk menghidrolisa lemak atau minyak. Gunanya apa? Gunanya untuk menghasilkan gliserol dan suatu garam atau sabun. Nah, reaksi ini lebih kita kenal dengan reaksi saponifikasi. Nah, ini contoh untuk sabun dan ini contoh untuk lemak. Yang berikut, senyawa ester juga mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi menghasilkan alkohol. Nah, ini sekian sifat fisika dan sifat kimia dari senyawa ester, sekaligus mengakhiri penjelasan saya tentang gugus fungsi ester. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya kurang jelas kalimat atau ada kata-kata dan kekeliruan. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share. Oke, dah.